Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita berjumpa dalam Dango Inspirasi Channel, suatu channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan khususnya petani, baik dalam kerangka teori, kebijakan maupun praktek-praktek di lapangan. Sobat-sobat pemberdayaan semua, kali ini kita kembali berdiskusi dengan Bapak Profesor Insinyur Hermansyah PhD, seorang pakar ilmu tanah dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Selamat sore Pak Prof. Selamat sore Pak Datuk, Pak Yos. Panggil Daman aja ya? Boleh. Boleh. Panggil. Oke Daman, kita kali ini akan mendiskusikan tentang kembali lagi soal pangan. Ini sangat penting dan ada yang menarik dari isu-isu yang mencuat hari ini kemarin dan sebuah hasil penelitian ya, bahwa di tahun 2045 nanti diperkirakan jumlah penduduk Indonesia itu akan mencapai 319 juta orang ya. Jiwa ya. Itu tentu membutuhkan pangan yang banyak. Nah, ini tentu perlu upaya-upaya yang kuat dari kita semua bagaimana mengantisipasi dari pertumbuhan penduduk yang demikian besar itu dan bagaimana kita mencukupkan kebutuhan pangannya. Dan problemnya tentu banyak, dan menurut Daman yang sebagai seorang pakar lah di bidang tanah dan pertanian secara umum tentu melihat ini persoalan ini menjadi penting untuk dikaji dan seperti apa ini langkah-langkah atau solusi atau apalah yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi dari kebutuhan pangan dengan jumlah penduduk yang diperkirakan sebesar itu gitu. Baik, terima kasih Pak Yos ya. Ini satu hal diskusi yang sangat menarik menurut saya ya. Betul apa yang disampaikan Pak Yos, bahwa menurut BPS dan juga Bappenas ya, dari proyeksi kebutuhan pangan itu meningkat ya sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk. Jadi memang proyeksi menurut BPS itu jumlah penduduk Indonesia ini di 2045 itu ya approximately ya 19 juta jiwa. Ya, kalau kita bandingkan sekarang sekitar 270 jutaan, itu kan signifikan meningkat. Kalau kita berbicara masalah kebutuhan pangan, untuk saat ini kita kan batasi mungkin kebutuhan pangan utama ya. Di Indonesia ini kebutuhan pangan utama kita itu pasti beras, jagung, ya, dan kedelai lah gitu ya. Tapi terutama untuk beras. Jadi dari prediksi kebutuhan pangan itu meningkat signifikan, mendekati lebih dari 40 juta ton nanti beras yang dibutuhkan di 2045. Biasa peningkatan yang dibutuhkan. Ya, jadi signifikan itu meningkat dibandingkan yang sekarang. Tentu upaya-upaya untuk itu harus dilakukan. Apalagi pemerintah ya 2045 itu mencanangkan sebagai lumbung pangan dunia. Bayangkan lumbung pangan dunia katanya. Jadi artinya kita betul-betul hendaknya swasembada lah dari pangan utama kita. Nah, jadi saya katakan tadi bahwa upaya yang paling tentu kita lihat dulu faktor pembatas. Yeah. Faktor pembatas untuk berproduksi. Untuk saat ini faktor pembatas untuk berproduksi dari hasil kajian itu produksi padi itu terjadi leveling off. Sebelum pembatas faktor produksi, kira-kira kalau kita kaitkan dengan luas lahan, kebutuhan untuk memenuhi 319 juta itu jelas ya. Kalau ekspektasi atau proyeksi kita itu dari kajian-kajian dari lembaga penelitian tanah ya, itu untuk memenuhi kebutuhan beras 2045 itu dibutuhkan
tambahan lahan sawah itu 5,3 juta hektar. Dan lahan kering untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti jagung, kedelai, dan ubi kayu, gula dan sebagainya itu hampir mendekati di atas 10 juta hektar. Nah, jadi bagaimana kita mengintensifkan ya penggunaan lahan itu ya, atau memang kita butuhkan perluasan lahan untuk sawah atau untuk lahan kering, kita dihadapi dengan permasalahan. Berarti untuk kebutuhan lainnya mungkin bisa tersedia. Tapi lahan yang tersedia itu, kita kan berada di daerah tropika basah, Pak Yos. Daerah tropika basah ini dari segi proses ya dari pelapukan tanah itu lebih cepat. Kalau kita olah dengan adanya tropika basah itu proses weatheringnya atau pelapukan atau pencuciannya itu cepat. Artinya terjadi penurunan kualitas tanah, baik fisik, kimia maupun biologi. Kualitas tanah. Walaupun lahan itu bisa terpenuhi, tapi kualitasnya tidak kita baik. dihadapi dengan permasalahan. Nah, mungkin saja di daerah rawa lain lagi masalahnya, di lahan kering itulah yang disebut dengan faktor pembatas tadi. Kesuburannya rendah. Kemudian kita juga dihadapi dengan penciutan lahan-lahan subur. Pak Yos mungkin paham bagaimana penciutan. Kita di mana saja alih fungsi ini enggak. Di mana-mana terjadi. Eksploitasi lahan pertanian sendiri. Ya alih fungsi, Pak. Alih fungsi. Lahan subur itu sekarang kan sudah banyak ya dioccupy dengan yang tidak pertanian. Jadi itulah tantangan kita. Sedangkan dengan kondisi aktual ini saja ya berjalan ini lahan pertanian ini seperti ini, untuk 2045 kita bisa membutuhkan lahan tambahan. Tapi kita dihadapi dengan faktor-faktor pembatas. Faktor pembatas ataupun meningkatkan atau mempertahankan kesuburan tanah saat ini, petani sangat tergantung dengan pupuk. Dimanapun kita keluhan-keluhan petani ya, akhir-akhir ini semenjak subsidi dikurangi atau berubah ya, dari kebutuhan itu hanya sepertiga ya, dari kita baca dari beberapa referensi ataupun berita-berita, itu kan terjadi kegampangan petani untuk berproduksi gitu ya. Nah, kegampangan ini kita harus mencari potensi yang ada di sekitar petani itu. Salah satu yang saya lihat itu potensi yang sangat besar itu adalah bagaimana kita mengoptimalkan ya sumber-sumber bahan organik bukan sebagai pupuk secara 100%, tapi dapat mensubstitusi kebutuhan pupuk. Nah, dari hasil penelitian kami dan beberapa orang peneliti tentang bahan organik itu, penambahan bahan organik itu belum ada yang menyangkal bahwa itu tidak mampu memperbaiki tanah. Dan juga mampu mensubstitusi kebutuhan nutrisi itu 25-50%. Kemarin saya lupa angka-angka ya, dari luas panen padi, jagung, kedelai atau kacang-kacangan, itu potensi pupuk itu mendekati sekitar 1,6 juta ton itu per tahun itu. Maksudnya seperti ya, apa? Ini sisa-sisa jerami ini kalau kita olah, itu kan potensi bahan organik yang cukup tinggi. Kemudian lagi belum sisa-sisa ternak. Populasi ternak yang banyak di Sumbar itu, kalau kita kali potensinya, kita olah untuk jadi pupuk dan sebagainya secara profesional dengan teknologi yang cukup, saya rasa itu merupakan potensi alternatif untuk mensubstitusi kekelangkaan pupuk tadi. Jadi artinya tadi ada faktor pembatas soal kualitas lahan. Ya. Nah, itu bisa disubstitusi dengan kita perbaiki lah. Perbaiki dengan bahan organik seperti ini atau? Ya, betul. Ya, kan kita tahu sekarang untuk berproduksi. Petani lahan sawah contohnya. Dan juga jagung seperti itu. Dia kan petani kita sudah terkonotasi terkooptasi ya selama 50 tahun ini dengan program subsidi pemerintah semenjak ini mencapai suasana pangan kan dipush dengan varietas yang unggul. Varietas unggul itu rakus terhadap hara. Kalau dia rakus hara ya diberi pupuk banyak. Waktu itu kan subsidi dan kemampuan pemerintah banyak. Cukup gitu ya, sehingga produksi betul-betul meningkat gitu. Tapi kan
kondisi ini kan tidak bisa selama-lamanya bisa dipertahankan. Nah, untuk itu kita harus mencari alternatif. Nah, isu sekarang kan Pak Yos paham kan bahwa kelangkaan pupuk di mana-mana kedengaran gitu ya. Tapi mudah-mudahan petani-petani kita dan juga kita di Sumbar lah terutama harus menggali potensi-potensi yang ada. Dan ini harus kita berikan pemahaman kepada petani. Ya, jangan khawatirlah dengan apa ya, gunakanlah potensi yang ada dan itu mampu mensubstitusi. Jadi intinya suatu keniscayaan kelihatannya bahwa pemakaian bahan organik atau bahan bersumber daya lokal ini menjadi suatu keharusan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah kebutuhan tadi gitu. Ya. Karena memang di sisi lain ada pembatas yang ya, apalagi pada lahan-lahan yang kita nanti buka ya. Apakah itu sawah bukaan baru lah contohnya. Atau lahan kering yang baru diolah gitu ya. Lahan kering ini kan kadang-kadang ya awalnya kalau berasal dari lahan yang subur, ya oke, subur dia kan. Tapi untuk lahan sawah yang kita buka dari lahan mineral, pada umumnya dia produksinya rendah sampai dia stabil. Terutama dia memang ada tingkat keracunan besi, keracunan aluminium. Itu peran bahan organik sangat bagus sekali untuk mengurangi toksisitas daripada senyawa-senyawa beracun tadi. Jadi kalaupun ada pembukaan lahan baru Ya. katakan sekarang kan ada kegiatan food estate yang sedang direncanakan oleh pemerintah, ada pembukaan lahan yang cukup luas ya. Mau tidak mau itu harus diberi dulu dengan bahan organik ini. Pada umumnya secara kalau di daerah tropika basah ya, yang setahu kita lahan-lahan yang tersedia itu umumnya tanah-tanah mineral, tanah tim mineral yang jenis tanahnya itu kebanyakan adalah jenis-jenis tanah ultimate yang kita sebut yang lanjut yang kita kenal dengan ultisol. Jadi ultisol itu soil to soil, ul to ultimate. Kalau mobil kalau ultimate itu kan high class. Tapi kalau tanah itu tanah-tanah yang sudah lanjut usianya. Artinya sudah mulai mengalami hancuran oleh iklim di tropika basah. Untuk itu perlu kita betul-betul kaji, terutama itu toksik terhadap aluminium. Biasanya itu reaksinya pasti masam. Kalau itu tidak kita perhatikan, seolah-olah tanah kita itu sebetulnya sekarang kena sariawan. Ya, kena sariawan, harus kita perbaiki dulu dan perbaiki dulu pH tanahnya, baru dia mau makan lagi, apalagi ditambah dengan bahan organik. Jadi apapun strategi pemerintah ini untuk memanfaatkan lahan baru atau lahan yang sudah ada, bahan organik penting. Harus mengoptimalkan pemakaian bahan organik. Ya. Nah, kira-kira langkah untuk mengoptimalkan kan ini sudah mulai juga dilakukan oleh petani, tapi mungkin gerakannya yang belum benar. Kerangka apa, strategi seperti apa yang paling baik untuk bisa mempercepat proses pengoptimalkan bahan organik ini seperti apa Pak Prof? Gini Pak Yos, selama ini kita harus pemahamannya harus jelas ya. Ada kadang-kadang petani mengatakan kita kan pertanian organik, penambahan bahan organik. Itu dua hal yang berbeda. Untuk lahan-lahan yang sudah terdegradasi di daerah tropika basah ini, jangan itu penambahan bahan organik istilahnya. Nggak bisa kita terapkan real organic farming gitu ya. Nah, jadi kalau kita sebut ya low input lah ya, low input dari sintesis. Gunakan bahan organik. Nah itu. Dan potensi bahan organik ini sangat luar biasa sebenarnya tersedia di lingkungan kita. Ya, saya lupa ya karena tidak bawa material. Dari waktu saya beberapa tulisan dan menyatakan bahwa itu sangat potensi dari ternak dan dari sisa-sisa panen. Biasanya kalau sawah ini berproduksi 5 ton per hektar, itu tidak kurang jeraminya itu sekitar 5 ton per hektar juga. Betul. Jadi sedangkan jagung itu berproduksi sekitar 6 ton, 7 ton, itu jeraminya itu mendekati sekitar 8 ton juga. Berarti so, apa bayangkan. Ya? Kebiasaan menyia-nyiakan ya, menganggap bahan katakanlah seperti jerami dibakar itu memang harus mulai dikurangi atau dikurangi. Kita harus mencari teknologi bagaimana proses
inkubasi atau dekomposisi ini cepat. Karena kita kan intensif ya. Petani kita itu kan sampai 2 sampai 3 kali ya musim tanam dalam 1 tahun. Itu kan cepat sekali gitu, tanpa bera gitu ya. Padahal kalau kita dengan bahan organik kan perlu masa inkubasi ya. Dia untuk melapuk dulu gitu ya. Tapi minimal kalau kita kembalikan pasti dia untuk musim tanam berikutnya akan bermanfaat. Itu kan teknologinya kan cukup banyak juga. Enggak ya. terlalu Nggak gampang. Banyak dengan kawan-kawan juga udah menggunakan berbagai macam dekomposer ya, dekomposer untuk bisa mempercepat dekomposisi. Itu udah banyak penelitian baik yang dibuat secara sendiri ya. Nah, banyak sekali itu. Yang penting kan dia bagaimana mikroorganisme ini cepat untuk melapuk itu ya. Nah, menurut Pak Daman atau Prof, perhatian kita sendiri untuk mengoptimalkan bahan organik ini sudah seperti apa ini yang kelihatan yang terjadi hari ini? Yang gerakan secara ini ya, secara kelembagaan kan belum kita lihat juga. Tapi di beberapa kabupaten itu sudah mulai memproduksi pupuk organik, terutama dari ternak dan juga dari serangga. Sudah banyak itu potensi pupuk organik, tapi kan tidak tahu juga sudah distandarisasi atau tidak. Tapi yang jelas untuk berproduksi pupuk organik ini itu pasti ada izin Kementan. Ada suatu standarisasi. Tapi kalau bahan organik kan tidak perlu izin kan? Kalau membuat pupuk dia itu sudah izin. Kalau jadi pupuk, ya, tapi kalau jadi kalau bahan organik di lapangan ya tidak akan rusak. Tidak, itu bisa dilakukan sendiri. Bisa dilakukan sendiri oleh petani-petani di sekitarnya. Tapi kan sebagusnya di sentra-sentra produksi itu ada suatu lembaga atau suatu orang yang peduli ya untuk mengolah ya menjadikan pupuk, terutama dari sisa-sisa ternak ini sangat potensi. Oke, jadi tadi kan itu satu solusi ya, kita harus mengoptimalkan pemakaian bahan organik lagi. Nah, ada nggak solusi yang lain atau solusi tambahan lain yang harus kita lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan 2045 319 juta? Kalau saya terus terang saja, ya sawah-sawah yang potensi atau lahan pertanian yang potensi itu ya harus ada suatu kebijakan dan harus kita terapkan. Ini udah pemerintah sudah memulai. Ada perlindungan lahan itu. Lahan sawah yang dilindungi. Dulu kita kenal juga lahan baku sawah. Nah, lahan sawah yang dilindungi itu memang harus menjadikan komitmen. Kenapa tidak? Kalau terjadi juga penciutan lahan ini dapat kita bayangkan nanti. Semua lahan-lahan pertanian yang potensi sudah jadi ke non pertanian dia. Itu yang sangat penting menurut saya. Jadi strateginya memang mengurangi degradasi lahan atau alih fungsi lahan, kemudian mengoptimalkan pemakaian bahan. Degradasi ini kan ada dua ya. Degradasi dari aspek soil propertiesnya gitu ya. Propertiesnya itu artinya kesuburan tanahnya secara luas ya. Fisik, kimia dan biologi itu kan degradasi. Tapi degradasi dalam arti penciutan luas alih fungsi. Tapi hati-hati juga ke depan ya. Faktor pembatas yang sangat penting itu adalah perubahan iklim. Kalau itu, ya, itu tetap harus kita melakukan suatu mitigasi terhadap perubahan-perubahan iklim, dan juga mungkin tentu bagaimana kita beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang betul. Kawan-kawan yang di pemulihan tentu harus menciptakan suatu varietas yang sedikit tahan terhadap kekeringan dan sebagainya. Itu perlu menjadi perhatian. Nah, itu saya rasa itu jadi artinya untuk menangani kebutuhan pangan ini harus secara terintegrasi. Itu yang penting. Oke, Daman. Ya, terima kasih. Diskusinya menarik ya, mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk yang diprediksi 319 juta orang tadi, dan tadi Daman sudah menjelaskan ya apa kita tentu dari aspek solusi yang bisa dari kita, aspek lahan lah ya, aspek lahan kan bidang saya kan kesuburan tanah gitu ya, tapi tidak bisa ditangani salah satu aspek, harus secara terintegrasi. Tapi kuncinya holistik itu tadi. Holistik tadi. Secara terintegrasi dan holistik pengembangan kebijakan dan antisipasi. Oke, sobat-sobat pemberdayaan semua, demikian diskusi kita tentang kebutuhan pangan 319 juta orang dan antisipasi dan solusi yang bisa kita lakukan. Selamat terima kasih lagi informasi teman. Kita akhiri dengan
Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.